Bab 53, Sweet Kiss. Astaga, apa yang aku pikirkan? Oma El baru saja pergi tapi aku malah memiliki pemikiran mesum seperti ini. Batin Christine. Di antara tawa Laura yang masih terdengar, Christine pun menggelengkan kepalanya berulang, coba menghilangkan semua pemikiran-pemikiran kotor di otaknya. Tapi meskipun sudah tidak berpikir mesum, nyatanya hati Christine tetap berdebar menunggu tiap waktu sang kekasih datang menjemput. Pasalnya ini akan jadi pertama kali dia akan berkunjung ke apartemen sang dosen. Belum apa-apa Christine sudah bingung sendiri apa yang akan dia lakukan di sana nanti. Sudah bisa membayangkan bahwa suasananya pasti akan terasa canggung. Dengan perasaan yang tak menentu akhirnya Christine masuk ke dalam mobil Pak Rafli. Sore ini Pak Rafli benar-benar datang ke kantor untuk menjemputnya, padahal Christine juga tahu bahwa hari ini pastilah masih jadi hari yang paling berat untuk Pak Rafli. Di mana beberapa waktu lalu mereka telah bersama-sama mengantarkan Oma di peristirahatan terakhirnya. Kenapa menjemputku sih? Padahal Bapak juga pasti lelah, ucap Christine, menggerutu karena merasa tidak enak hati. Dia bukanlah gadis yang manja tapi Pak Rafli seolah membuatnya terlihat seperti gadis yang seperti itu. Aku memang merasa lelah, karena itulah aku datang. Untuk menjemput obatku. Sejak kapan Bapak jadi pintar bicara manis seperti itu? Biasanya selalu bicara ketus. Benarkah? Kapan aku bicara ketus? Dulu, setiap hari, selama aku kuliah. Memangnya Bapak tidak sadar? Bapak itu dijuluki dosen galak. Rafli menggeleng, sedikitpun dia tidak merasa seperti yang dijulukan padanya. Tidak, berarti kalian salah menilaiku, balas Rafli kemudian. Cih, pintar sekali mengelak, batin Christine. Sekarang mana berani dia belak-belakan seperti itu. Sekarang Christine justru selalu berusaha untuk menjaga hati sang dosen agar tidak merasa tersinggung. Gara-gara mengenal cinta, Christine pun jadi ingin terlihat baik di mata sang dosen. Sebisa mungkin akan dia kurangi untuk mengumpat. Mobil mulai keluar dari area perusahaan. Sore ini cuaca sangat cerah. Di ujung sana mereka sama-sama melihat matahari yang perlahan turun. Bapak baik-baik saja? Tanya Christine, karena merasa sepi dia jadi teringat tentang Oma. Aku baik-baik saja. Sekarang Oma tidak akan merasa sakit lagi, kata Rafli. Sejak kemarin sampai saat ini dia selalu menahan diri agar tidak menangis, tapi saat hanya berdua dengan Christine kini rasanya kedua matanya terasa sangat panas. Menggenang air mata yang masih coba dia tahan untuk tidak keluar. Nyatanya kehilangan seseorang untuk selamanya membuatnya tak baik-baik saja. Ada rasa kosong di hati yang begitu menyiksa, tapi tidak mampu dia ungkapkan dengan kata-kata. Demi membuatnya merasa tenang Rafli sampai memegang setir kemudi dengan begitu kuat. Menempuh perjalanan beberapa saat sampai akhirnya mobil mereka tiba di basement apartemen. Rafli dan Christine turun bersamaan. Awalnya Christine hanya ingin jalan beriringan tapi kemudian Rafli menggenggam tangannya dengan erat. Sangat erat, sampai Christine merasa bahwa sang kekasih sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Sebenarnya aku merasa takut Bapak mengajakku ke sini, ucap Christine. Mereka sekarang sedang berada di dalam lift. Christine pun memeluk lengan sang dosen. Kenapa? Ada deh. Aku tidak mau bicara apa alasannya. Kamu takut aku Jangan dilanjutkan, balas Christine dengan cepat. Karena dia jadi malu sendiri jika membicarakan tentang hal itu. Rafli tersenyum kecil. Tadi dia ingin bilang, kamu takut aku meminta lebih dari sekedar ciuman, tapi kalimat itu tidak sempat terucap semua karena Christine memotongnya. Unit apartemen Rafli ada di lantai 8. Pertama kali masuk ke dalam apartemen itu jantung Christine makin berdegup tidak karuan. Jangan letakkan tasmu di ruang tengah, langsung letakkan di dalam kamar, kata Rafli. Tidak mau? Itu terlalu frontal, aku akan tetap meletakkan tasku di ruang tengah, tolak Christine. Kini Rafli sedikit terkekeh, padahal dia tidak berpikir sejauh itu tapi sang kekasih justru memiliki pemikiran yang lebih mesum. Christine, batin Rafli. Kita makan malam di sini saja, aku akan memasakkan makanan untukmu, kata Rafli, dia menggulung ke meja.
Warna hitamnya sampai ke siku. Memangnya Bapak bisa masak? Kenapa kamu tidak bisa? Bisa kok. Bohong Christine. Dari matamu aku bisa melihat kebohongan. Pak Rafli. Kesal Christine. Dia bahkan sampai menghentak lantai dan membuat Rafli akhirnya bisa tawa. Setelah berdebat di ruang tengah akhirnya mereka menuju dapur. Tanpa banyak kata Rafli langsung berkutat di meja pantry. Sementara Christine hanya memperhatikan dengan kedua-kedua mata yang menatap intens. Terpesona ketika melihat sang dosen kini mendadak berubah jadi seorang chef. Ketampanan Pak Rafli seolah bertambah jadi berkali-kali lipat saat sedang memegang pisau dapur seperti itu. Dari mana Bapak belajar masak seperti ini? Oma, jawab Rafli dengan cepat, namun kemudian kedua tangannya jadi berhenti bergerak. Kali ini Rafli tidak mampu menahannya lagi, air mata itu akhirnya jatuh juga. Bahkan langsung mengenai meja dapur. Melihat air mata itu hati Christine begitu teriris. Tanpa perlu dijelaskan dia langsung tahu apa yang membuat sang dosen menangis. Ini semua tentang Oma. Jadi secepat yang Christine bisa dia berlari ke arah sang dosen dan memeluk Pak Rafli dengan erat. Sangat erat. Sampai tak ada lagi sedikit pun jarak. Jangan menangis, ucap Christine. Tapi sekarang pun dia menangis juga. Rafli tak menjawab apapun, dia hanya membalas pelukan itu dan menumpahkan semua air mata yang sejak tadi dia tahan. Jangan menangis, kata Rafli lagi. Jangan menangis, Oma sudah pergi, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan Bapak. Timpal Christine, sungguh apapun akan dia lakukan agar Pak Rafli menghentikan tangisnya. Dia tak sanggup melihat air mata itu, karena yang terasa terluka adalah hatinya. Secara perlahan Rafli melepaskan pelukan mereka, dia menghapus air matanya dan Christine ikut membersihkan air mata itu juga. Christine seolah tidak sadar bahwa sekarang dia juga sedang menangis, jadi Rafli yang mengeringkan air mata gadisnya. Bapak jangan menangis, kata Christine. Rafli lantas mengangkat Christine sampai duduk di meja dapur. Dia hanya ingin memeluk Christine dengan lebih intens, tapi ternyata Christine sudah lebih dulu menciumnya. Cups, kali ini Christine ingin mengambil kendali atas ciuman ini.